Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niken dan selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi kami di TK Negeri Pembina DKI Jakarta. Boleh next slide. Nah, di sini terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Raffi Fahrunisa, saya sendiri Nadia Putri Agustin, lalu ada Diajeng Kristanti, lalu ada Dwi Septiani, dan lalu ada Zahra Saulika dan Serepina Agat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada profil sekolah. Nama sekolahnya itu TK Negeri Pembina DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Bambu Duri nomor 10, Jalan Bambu Duri 10 nomor 12. Boleh next. Dan di sini ada data guru dan data anak. Jadi ini tuh merupakan data rekap per tanggal 20 April 2026. Eh, Satu PTK itu ditambah guru, ditambah TEDIK, lalu ada 2 PD atau peserta didik. Nah, TK Negeri Pembina DKI Jakarta ini memiliki jumlah rembel sebanyak 8 rembel. Lalu di kelas A itu ada A1, A2, A3, itu masing-masing ada 15 anak. Lalu di kelas B itu ada B1 yang terdiri dari 12 anak. Lalu ada B2 yang terdiri dari 15 anak. Dan B3 sebanyak 19 anak. Dan B4 sebanyak 18 anak. Lalu dan B5 ada 18 anak. Okay, next. Lalu ini ada catatan lapangan kelas A1 dan A2. Boleh next. Dan catatan lapangan kelas A3. Next slide. Selanjutnya ini ada catatan dokumentasi yang terdiri dari kegiatan pembuka dan kegiatan inti. Next slide. Dan tidak lupa juga ada catatan dokumentasi dari kegiatan inti dan kegiatan penutup. Lalu next slide. Nah, selanjutnya analisis temuan lapangan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dasar pengembangan kurikulum di TK Negeri Pembina DKI Jakarta. Di TK Pembina DKI Jakarta ini berakar dari prinsip-prinsip pembelajaran yang sudah berlaku dari kurikulum 2004, 2006, 2013 hingga saat ini kurikulum Merdeka, yang dimana menekankan pentingnya pembelajaran joyful dan meaningful, yang artinya menyenangkan dan juga bermakna. Hal ini tuh berarti bahwa setiap kegiatan pembelajaran dirancang agar anak tidak hanya merasa senang, tetapi juga mampu mengaitkan apa yang dipelajarinya eh, s- ke kehidupan sehari-hari mereka. Jadi lebih kontekstual. Selanjutnya juga pembelajaran menjadi bermakna dan dapat dipahami secara mendalam. Pada dasar pengembangan kurikulum yang menekankan pembelajaran joyful dan meaningful ini, eh, ada prinsip di mana tetap mempertahankan terminologi dan pendekatan pada kurikulum yang mengalami pembaruan. Seperti istilah yang digunakan adalah deep learning dan juga coding KA yang kini mulai diterapkan di TK Pembina DKI Jakarta. Selain itu juga pengembangan kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana ada terapi dan juga penanganan yang lebih intensif secara khusus dipersiapkan untuk anak yang memerlukan. Ini tuh menunjukkan perhatian terhadap inklusivitas dalam pendidikan anak usia dini di sekolah TK Negeri Pembina DKI Jakarta. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada eh, tujuan kurikulum yang digunakan. Tujuan utama kurikulum yang digunakan di TKN Pembina DKI Jakarta ini adalah menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna, di mana mampu membantu anak-anak mengembangkan berbagai aspek kemampuan secara menyeluruh. Tujuan kurikulum ini juga berorientasi pada perkembangan holistik anak selaras dengan prinsip Developmentally Appropriate Practice atau DIP yang dikembangkan oleh National Association for the Education of Young Children yang menekankan sesuai pembelajaran dengan tahap perkembangan, kebutuhan individu, dan kontekstual sosial anak.
Aspek yang dikembangkan meliputi keterampilan motorik, literasi, numerasi, serta aspek kognitif. Dalam dalam rangka mencapai guru menerapkan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan tema pembelajaran anak, di mana nanti anak diberikan kesempatan untuk memilih jenis kegiatan yang sesuai minatnya, supaya dapat menjaga motivasi dan keterlibatan anak dalam belajar nanti. Boleh, next. Selanjutnya ada eh, model pembelajaran yang diterapkan yaitu menekankan pada berpusat pada anak, menekankan kepada anak agar aktif dan kreatif menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti bahan daur ulang yang relevan dengan tema dan mengintegrasikan berbagai jenis ragam main yang merangsang berbagai kemampuan anak. Selain itu, kurikulum ini juga mengupayakan agar anak-anak dapat mengaitkan pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan di rumah melalui kerjasama yang erat dengan orang tua untuk kontinuitas pembelajaran anak sehingga perkembangan anak dapat dipantau dan didukung secara optimal. Oleh sebab itu, kurikulum di TKN Negeri Pembina ini tidak hanya terfokus pada ketuntasan materi, tetapi lebih kepada pengembangan karakter, pemahaman mendalam, dan kesiapan hidup anak secara holistik. Selanjutnya, Mbak Widya. Ya, selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum. Jadi, berdasarkan pengamatan pada Jumat 17 April 2026 itu pembelajaran di kelas itu berupa kegiatan keagamaan. Jadi, anak-anak tuh masuk pada pukul 7.50 dan memulai kegiatannya dengan amal rutin yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Lalu dilanjutkan dengan circle time dengan instruksi berganti, polanya bergantian antara laki-laki dan perempuan, serta membaca doa, mengulang hafalan, dan juga bercerita dan melakukan tanya jawab tentang cerita yang telah dilakukan oleh teman mereka. Nah, pada kegiatan inti juga tuh anak tuh menonton kisah Nabi Musa, kemudian membaca Iqra, menulis, menebalkan, dan juga mewarnai huruf hijaiyah. Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pembelajaran tuh telah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 dengan pendekatan deep learning yang juga telah diterapkan di TK tersebut. Nah, guru tuh mengaitkan materi dengan pengalaman nyata anak. Contohnya saat itu anak pergi ke BKT dan guru tuh membawa konteks tentang BKT itu ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, diwujudkan dengan game diwujudkan dengan kegiatan membuat perahu dan juga game tentang kebersihan sungai. Ada juga saat itu karena sedang menonton kisah Nabi Musa, guru juga mengaitkan dengan kehidupan di masa sekarang, kayak contohnya bahwa saat itu kan Nabi Musa dialirkan di sungai. Nah, guru menyebutkan bahwa saat ini tuh sudah tidak ada lagi anak yang dialirkan di sungai karena takut dibunuh. Oke, boleh di next slide. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran juga berpusat pada anak, terlihat dari keterlibatan anak dalam kegiatan serta kebebasan memilih aktivitas. Meskipun penataan lingkungan dilakukan oleh guru, anak tetap dilibatkan dalam aspek teknis selama pembelajaran. Nah, jika dianalisis lebih dalam, pelaksanaan pembelajaran di TKN Negeri Pembina telah mencerminkan beberapa prinsip kurikulum merdeka seperti pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran yang bermakna, dan kontekstual juga terlihat saat circle time. Jadi, guru tuh menjadi pemberi scaffolding pada anak. Boleh di next slide.
Oke, di sini selanjutnya untuk konsep pendekatan deep learning ini juga sangat terlihat di dalam pembelajarannya dengan yang tadi Dwi bilang mengaitkan pengalamannya dengan konteks nyata. Kayak tadi anak-anak ada tema lingkungan BKT, lalu anak-anak itu melakukan kunjungan ke BKT. Jadi pokoknya kunjungan KBKT ini dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Jadi menunjukkan bahwa adanya upaya guru dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak gitu. Kalau misalkan dari sisi keterampilan mengajarnya, di situ guru juga menunjukkan kemampuan dalam mengelola kelas melalui kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan menggunakan variasi aktivitas kayak tadi yang dibilang juga ada circle time, terus ada storytelling dan juga ada media eh, anak-anak tuh menonton video. Di sini guru juga memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam kegiatan tanya jawab dan juga kebebasan anak dalam memilih aktivitas tertentu. Jadi hal ini mengindikasi adanya upaya penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi di sini gurunya tuh nggak cuma mengelola kelas pembelajaran secara urut aja, tapi juga terampil memberikan instruksi yang jelas gitu, mengatur interaksi antar anaknya dan juga memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan juga bermakna. Di sini kemampuan guru dalam mengaitkan pengalaman nyata anak dengan materi pembelajaran BKT ini menggunakan metode yang variatif itu juga memberikan kesempatan kepada anak untuk yang tadi memilih dan juga terlibat di dalam pembelajaran. Ya, boleh dilanjutkan. Selanjutnya ada penataan lingkungan. Penataan lingkungan belajar menunjukkan bahwa ruang digunakan sebagai media pembelajaran yang bermakna karena kegiatan dikaitkan dengan pengalaman nyata anak. Hal ini sejalan dengan konsep experiential learning dari John Dewey karena anak belajar melalui pengalaman langsung dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan hanya sekedar menerima informasi. Nah, penataan yang fleksibel dengan ragam main terintegrasi juga mendukung stimulasi berbagai aspek perkembangan secara bersamaan. Kondisi ini sesuai dengan pendekatan Reggio Emilia karena lingkungan berperan sebagai guru ketiga yang mendorong eksplorasi, kreativitas, dan interaksi anak. Dan peran guru sebagai perancang lingkungan sebelum pembelajaran dimulai mencerminkan prinsip kurikulum merdeka di mana lingkungan disiapkan secara terstruktur agar pembelajaran terarah, aman, dan tetap bermakna. Selanjutnya ada keterampilan mengajar guru. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan catatan lapangan DTK Negeri Pembina DKI Jakarta, terlihat bahwa guru PAUD itu menjalankan perannya secara terencana dan bermakna, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Nah, di sini tuh Bu Kiki bersama guru lain itu menyusun modul mingguan yang membuat tujuan, kegiatan, media, dan asesmen. Lalu tentunya guru-guru di TK Negeri Pembina ini menyesuaikan dengan karakteristik anak di kelas, sesuai prinsip perencanaan adaptif, di mana lingkungan kelas juga ditata secara tematik seperti tema BKT, sehingga menjadi bagian dari pengalaman belajar yang lebih konkret dan mendukung perkembangan anak sesuai pandangan dari Bronfenbrenner. Terus pemilihan media dan kegiatan berbasis pengalaman langsung juga menggunakan Luspart, interaksi sosial, serta penggunaan video sebagai pengantar menunjukkan kesesuaian dengan teori Piaget dan Vygotsky dan Dalek. Nah, di sini untuk pelaksanaan pembelajarannya itu diawali dengan rutinitas dan juga aktivitas pengetahuan awal gitu untuk membangun kesiapan peserta didik
untuk mereka tuh membangun rasa ingin tahu mereka. Nah, asesmennya itu dilakukan secara otentik melalui ada observasi, terus juga ada catatan anekdot, ada foto berseri sama hasil karya, dan juga recalling di akhir sesi sebagai bentuk asesmen formatif untuk anak. Nah, untuk seluruh praktek ini mencerminkan bagaimana di situ keterampilan mengajar guru yang kuat, mulai dari merancang pembelajaran, terus juga mengelola lingkungannya, menggunakan metode yang bervariatif, membimbing interaksi sosial, hingga melakukan penilaian yang menyatukan proses belajar. Kesimpulannya, pembelajaran di TK Negeri Pembina DKI Jakarta telah menunjukkan praktik yang holistik, bermakna, dan berpusat pada anak, dengan kegiatan yang dirancang menyenangkan dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan John Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman dalam belajar. Guru memiliki keterampilan yang baik dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, didukung oleh lingkungan belajar yang tertata serta keterlibatan orang tua. Namun, peran guru masih cukup dominan dan kegiatan belum sepenuhnya mendorong kemandirian serta eksplorasi anak. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperkuat melalui pembelajaran berbasis bermain, pengalaman langsung, dan peningkatan keaktifan anak agar pembelajaran semakin mendalam atau juga deep learning dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.